Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, kita sekarang akan membahas materi tentang kode etik bidan, isu dan konflik ya. Ini materi P3K, mudah-mudahan banyak membantu ya. Kita belajar dari awal ya. Jangan lupa di-subscribe, comment and share. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ikatan Bidan Indonesia, filosofi kode etik bidan Indonesia bertujuan untuk yang pertama menggalang dan mempererat persatuan dan persaudaraan sesama bidan, organisasi perempuan dan pihak terkait untuk mencapai misi dan misi, membina dan mengayomi anggota, serta mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan terutama dalam lingkup kebidanan, berperan serta dalam pembangunan terutama dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak, meningkatkan martabat dan kedudukan bidan, serta pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Nah, etika profesi dalam pelayanan kebidanan merupakan landasan bagi bidan dalam memberikan pelayanan. Bidan diharapkan dapat mengembangkan profesionalitas dalam menyikapi masalah atau isu etik. Nah, prinsip etik dan kode etik terdiri dari menghargai otonomi, melakukan tindakan yang benar, kemudian mencegah tindakan yang merugikan, memperlakukan manusia secara adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, dan menjaga kerahasiaan. Asas umum etika itu ada beneficence, yaitu kewajiban berbuat baik dalam memberikan pelayanan, kemudian non-malfeasance itu tidak menambah penderitaan, kemudian respect for person itu menghormati harkat dan martabat manusia, dan justice itu keadilan. Nah, kode etik bidan ini ya menurut surat keputusan Kongres 16 Ikatan Bidan Indonesia nomor 10 garis miring Eskep garis miring Kongres 16 garis miring IBI garis miring 10 garis miring 2018 yaitu tentang kode etik bidan Indonesia ya. Nah, bidan ini memiliki beberapa kewajiban, yaitu kewajiban terhadap klien, terhadap tugasnya, terhadap sejawat bidan atau tenaga kesehatan lainnya, kemudian kewajiban bidan terhadap profesi, terhadap diri sendiri, dan terhadap negara. Nah, kewajiban terhadap klien atau pasien itu hak pemeriksaan, kemudian adil, jujur, tidak diskriminatif, dan tidak menghakimi, rahasiakan segala sesuatu, dukung hak perempuan dan keluarganya, berdayakan perempuan dan keluarga. Kemudian, kewajiban terhadap tugasnya, hormati hak asasi manusia, pelayanan berkualitas, hormati keragaman budaya setempat, dan menggunakan ilmu teknologi terkini berbasis bukti, kemudian mendapatkan persetujuan dari klien, mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayi, dan tugasnya itu sesuai dengan kompetensi. Kewajiban terhadap teman sejawatnya yaitu menghargai dan menghormati, kemudian jalin hubungan kerja komunikasi yang harmonis. Kewajiban terhadap profesi itu amalkan sumpah profesi bidan, junjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, utamakan kepentingan masyarakat, menjaga nama baik dan citra profesi, mengembangkan diri, peran serta dalam kegiatan penelitian. Nah, kewajiban terhadap diri sendiri ini memelihara kesehatan diri, meningkatkan knowledge dan skill, berpenampilan baik, kemudian menjaga harkat dan martabat. Kewajiban terhadap negara itu bidan itu melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dan ikut serta dalam pengembangan kebijakan pemerintah tersebut. Nah, di sini ada tanggung jawab profesional bidan, di mana bidan wajib menyimpan kerahasiaan informasi klien, kemudian bidan bertanggung jawab atas keputusan
dan tindakannya, kemudian bertanggung jawab atas hasil terkait tindakan bidan terhadap perempuan yang dilayani. Kemudian bidan juga dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pelayanan jika bertentangan dengan prinsip moralnya. Namun, suara hati personal hendaknya tidak menghalangi perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan esensial. Nah, kemudian, bidan juga yang berkeberatan terhadap permintaan layanan yang diberikan wajib merujuk perempuan ke penyedia lain. Kemudian, bidan memahami konsekuensi etis dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kesehatan perempuan dan bayi yang akan berusaha untuk menghapuskan pelanggaran. Dan bidan itu juga berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan kesehatan untuk mempromosikan kesehatan semua perempuan dan keluarganya. Nah, ada isu dalam pelayanan kebidanan, isu etik. Ya, di sini adalah topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik buruknya. Kemudian, isu etik ini terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, teman kesehatan lain, maupun organisasi profesi. Kalau isu moral, itu topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan kejadian yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyangkut konflik malpraktik. Nah, ada dilema moral, itu dihadapkan pada alternatif dua pilihan ya. Kalau isu etik itu menyangkut baik buruk, isu moral itu berhubungan dengan benar dan salah. Nah, pencegahan konflik dan dilema moral ya, itu di lingkup masalah. Di lingkup masalah itu perkembangan ilmu dan teknologi ya. Ada dengan bayi tabung, donor sperma, penelitian menggunakan klien, transplantasi organ, tubuh, teknik reproduksi manusia. Pemecahannya itu mencari landasan hukumnya. Di sosial budaya agama kepercayaan, ada transfusi darah, penggunaan alat kontrasepsi, adopsi anak, sunat perempuan, larangan untuk bumil, ya, makanan ibu nipas, ibu menyusui, dan perkawinan. Maka di situ perlu advokasi dan konseling yang tepat. Kalau di tindakan medis atau intervensi, konfliknya semisal SC, fisiotomi, penggunaan USG, vakum atau ekstraksi forceps, pemeriksaan, pemberian oksitosin, pemberian infus selama hari rawat, pengawasan bayi secara intensif, screening penyakit terhadap bayi, maka di situ memerlukan informed consent dan informed choice ya untuk tindakan medis. Jadi kalau ada konflik tentang masalah di lingkup perkembangan ilmu dan lain-lain, itu kita harus mencari landasan hukumnya. Kalau sosial budaya agama, kita perlu advokasi dan konseling yang tepat. Kalau tindakan medis, itu kita perlu informed consent dan informed choice sebagai bukti ya. Nah, pencegahan konflik dan dilema moral dalam praktik kebidanan. Itu pencegahannya kita ada informed choice ya. Kemudian ada informed consent, ada negosiasi, ada persuasi, dan komite etik. Langkah-langkah penanganan masalah konflik dan dilema moral. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya. Rumuskan masalahnya apa, kaji apakah membahayakan ibu atau janin atau merugikan biopsi psikososial ya. Kemudian kaji pihak-pihak yang terkaitnya. Kemudian rencanakan prioritas tindakan segera dan tindakan berencana. Kemudian kaji prioritas tindakannya, apakah tindakan untuk keselamatan, keamanan ibu ataupun janin, apakah terkait dengan sosial budaya agama kepercayaan, apakah terkait hasil temuan IPTEK ya. Kita kaji alasan prioritas tindakannya. Kemudian bedakan posisi dan nilai pribadi dan nilai profesional. Putuskan tindakannya secara profesional. Kemudian penuhi syarat-syarat melakukan tindakan.
kaji alasan mendasar, ilmiah, rasional, dan logis, kaji keunggulan, kelemahan, resiko, indikasi, kontraindikasi, alternatif tindakan, syarat tindakan, upaya meminimalisir resiko. Kemudian kaji kebenaran secara keilmuan, norma budaya, agama, legalitas, pertimbangkan kompetensi dan kewenangan penolong, ketersediaan fasilitasnya juga. Kemudian pastikan untuk melakukan tindakan mandiri, kolaborasi, kerjasama, koordinasi, dan rujukan. Klien diberikan informasi secara lengkap, jelas, pastikan klien mengerti dengan baik dan benar. Kemudian sebelum melakukan tindakan, minta persetujuan klien, ya, informed consent dan informed choice-nya. Kemudian lakukan secara hati-hati, tepat, cermat, cepat, dan cekatan. Lakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus serta tindak lanjuti segera. Seluruh langkah tindakan tersebut harus tertulis dalam dokumen atau catatan asuhan dan perkembangan klien. Nah, aspek hukum dalam pelayanan kebidanan itu ada pidana dan perdata. Nah, kalau pidana itu mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah dan larangan dengan disertai sanksi pidana ya bagi yang melanggarnya. Pengguguran kandungan misalnya, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, kemudian pencegahan pencemaran limbah industri, penyerahan obat-obatan tertentu yang harus diserahkan dengan berdasarkan resep dokter. Nah, itu larangan yang disertai sanksi pidana. Nah, kalau perdata, hukum perdata itu mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar yang satu dengan yang lain yang menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Contohnya, perjanjian pelayanan kesehatan, hubungan hukum antara dokter atau bidan dengan pasiennya, gugatan ganti rugi karena pelanggaran hukum yang dilakukan Tenkes dalam pelayanan kesehatan, ya. Nah, di sini ada legislasi. Legislasi ini ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan melalui serangkaian kegiatan sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Legislasi ini memberikan perlindungan kepada terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungannya meliputi mempertahankan kualitas pelayanan, memberi kewenangan, menjamin perlindungan hukum, meningkatkan profesionalisme. Nah, di sini sertifikasi itu dokumen penguasaan kompetensi ya yang melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Bentuk sertifikasi dari pendidikan formal itu ijazah yang diperoleh melalui ujian nasional ya. Itu menunjukkan penguasaan kompetensi tertentu, sedangkan sertifikasi dari lembaga non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional. Kemudian registrasi, yaitu sebuah proses di mana seorang tenaga profesi mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut. Nah, ini ada lisensi. Lisensi ini adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang berupa surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang terregistrasi untuk melakukan pelayanan mandiri. Nah, memberikan kejelasan batas wewenang. Nah, lisensi ini bukti tertulisnya SIPB ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atau Dinkes kabupaten atau kota. Itu lisensi. Lisensi itu surat izin praktek. Kalau registrasi proses untuk mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu ya untuk mendapatkan kewenangan atau hak untuk melakukan tindakan. Nah, pengambilan keputusan etis dalam pelayanan kebidanan. Beberapa teori yang mendasari pertimbangan bidan sebelum bertindak atau mengambil keputusan diantaranya ada utilitarianisme, dibedakan menjadi dua, tindakan dan aturannya. Yang kedua ada deontologi, itu tindakan dinilai baik dan benar jika memprioritaskan
tugas atau kewajiban tanpa mengindahkan konsekuensinya dimanapun tempatnya maupun kemampuan yang dimilikinya itu berfokus pada penyelamatan jiwa, meminimalisir resiko yang mungkin timbul akibat asuhan yang diberikan. Oke, sekian. Terima kasih materi sekarang ya disampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.